YouTube saya. Kali ini saya akan mencoba mensimulasikan video P2K2 modul 4 Perlindungan Anak sesi 12 tentang penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Langkah 6, akibat eksploitasi terhadap anak, poin 3 dan 4. Selamat menyaksikan. Jangan lupa selalu like and subscribe channel YouTube saya ya. Terima kasih. Baik ibu-ibu, kita lanjutkan ya. Nah ibu-ibu, tadi kan ibu-ibu sudah mengomentari, sudah menjelaskan tentang gambar-gambar seperti ini ya Bu ya. Nah sekarang saya akan mencoba mengulas kembali apa sih sebenarnya yang terjadi pada gambar-gambar ini. Nah di set gambar yang pertama nih Bu, tadi Ibu Piko mengatakan bahwasanya ini ada anak lagi jualan koran ya. Nah ternyata anak ini tuh sebetulnya masih usia sekolah Ibu, betul nggak? Masih usia sekolah, harusnya dia sekolah tapi dia terpaksa harus berjualan koran demi membantu orang tuanya mencari nafkah, mencari uang, padahal usianya masih sekolah. Saat teman-temannya lulus SD dan harus melanjutkan ke SMP, dia tidak bisa ya. Dia mengatakan, wah senangnya ya bisa lulus sekolah. Kalau dia seperti apa? Dia nggak mungkin lulus karena dia tidak bersekolah. Apalagi dia punya cita-cita melanjutkan ke SMP, nggak mungkin karena SD saja dia tidak sekolah. Karena tadi ya Bu ya, harus berjualan koran. Nah sekarang kita lihat nih Bu, di gambar set yang kedua. Yang kedua ini ada anak kecil perempuan sedang membantu ayahnya bekerja memecahkan batu. Ya betul ya. Tadi siapa yang mengomentari ini? Bu Endah ya, Bu Endah. Iya betul. Ini sedang anak kecil yang bersekolah sedang harusnya dia sekolah tapi harus bekerja membantu ayahnya memecahkan batu. Dia melihat teman-temannya sekolah tapi dia harus bekerja. Kemudian suatu hari ternyata kakaknya yang berjualan koran tadi sakit. Ya, sakit. Kemudian diperiksakanlah ke puskesmas. Apa yang terjadi? Kata dokter, anaknya sakit karena kecapean dan kurang gizi. Baik, sekarang saya akan mengulas gambar berikutnya Bu. Ini gambar set 3. Nah ini ada seorang ayah ya yang meninggalkan keluarganya karena apa tadi kalau kata siapa? Kata Bu Nining katanya karena alasan ekonomi Bu, katanya gitu ya. Betul, karena alasan ekonomi akhirnya si ayah pergi meninggalkan keluarganya. Nah kemudian si ibu putus asa karena anaknya banyak, punya anak bayi lagi. Dia berkata, ibu tak sanggup merawatmu nak, gitu ya. Terus selanjutnya dia juga harus tetap bekerja dan dimarahin sama nyonyanya ya. Jadi buruh cuci tapi bawa anak ya. Kemudian kata siapa itu? Kata nyonyanya, kerja kok bawa anak. Nah, akhirnya karena keputusasaan itu si ibu menjual bayinya tersebut kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Betul Bu? Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah si bayi dimanfaatkan untuk mengemis, digendong gitu ya. Kemudian diajak mengemis. Nah itu Bu yang terjadi. Terima kasih ya Bu ya, tadi sudah mengomentari dan sudah memberikan penjelasan terhadap gambar-gambar tadi. Baik, kita lanjutkan. Nah ibu-ibu, tadi itu di gambar tersebut adalah tindakan
tindakan yang dilakukan oleh orang tua atau oleh orang dewasa, tindakan eksploitasi. Padahal tindakan eksploitasi ini sangat berakibat buruk, Bu, bagi anak khususnya. Nah, oleh sebab itu di sini saya akan mencoba menjelaskan apa sih akibat buruk yang akan terjadi pada anak saat dia diperlakukan atau dieksploitasi oleh orang tua atau oleh orang dewasa. Kita lihat di sini ada flip chart 06 ya. Di sini ada akibat-akibat yang akan terjadi pada anak saat dia dieksploitasi. Oke, tapi sebelum itu saya akan bacakan unsur eksploitasi. Kemarin ibu-ibu sudah paham ya, sudah dijelaskan tentang pengertian eksploitasi ya, Bu ya. Nah, unsur eksploitasi ada keuntungan. Memang tindakan eksploitasi ini menguntungkan, tapi menguntungkan siapa, Bu? Menguntungkan sebagian pihak, orang-orang tertentu. Ada keuntungan, di sini ada keuntungan materi, ada keuntungan non materi atau bukan materi. Keuntungan materinya apa? Memperoleh, saya bacakan ya, Bu ya, memperoleh uang. Contohnya, anak yang dilacurkan, dipekerjakan, digunakan untuk mengemis dan lain-lain. Kemudian keuntungan non materinya apa? Keuntungan non materi atau bukan materi itu berupa yang memanfaatkan anak mendapatkan status sosial dan kedudukan yang lebih tinggi. Nah, yang ini contohnya gimana? Contohnya anak perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang lebih kaya atau berkedudukan terhormat. Ada, Bu, yang begitu di sini? Nggak ada ya, insya Allah ya. Tapi memang di masyarakat kita masih banyak orang tua yang memaksa anak gadisnya menikah dengan juragan, misalkan seperti itu ya, Bu ya. Padahal usianya masih usia anak sekolah, misalkan baru lulus SMP, karena ada juragan yang naksir bahasa kita mah ya, Bu ya. Nah, akhirnya karena ibunya atau orang tuanya punya tujuan biar anaknya bisa mengangkat derajat orang tuanya gitu ya, akhirnya anaknya dipaksa untuk menikah dengan juragan tersebut. Mudah-mudahan ibu-ibu tidak seperti itu ya, Bu ya. Tidak. Baik, nah sekarang kita akan mencoba mengulas tentang akibat yang akan terjadi jika anak dieksploitasi. Ya, saya bacakan ya, Bu ya, karena ini poinnya banyak banget nih, Bu. Poin yang pertama, anak putus sekolah. Yang kedua, perkembangan fisik anak terganggu. Yang ketiga, menjadi penakut, murung, dan menarik diri. Yang keempat, anak terkena PMS. PMS itu apa, Bu? PMS itu penyakit menular seksual seperti HIV, ya, Bu ya. Ibu sering ya dengar istilah HIV, AIDS gitu ya. Nah, yang selanjutnya tidak punya masa depan atau kehilangan cita-cita. Yang keenam, anak berpotensi mengulang kembali eksploitasi yang dialaminya. Yang selanjutnya, anak kehilangan percaya diri. Yang kedelapan, anak dapat terluka, sakit-sakitan atau celaka. Yang kesembilan, anak tidak punya waktu bermain. Yang kesepuluh, anak stres atau tertekan. Yang ke-11, anak terpisah dari keluarga dan lain-lain. Nah, ibu-ibu, ini adalah akibat-akibat yang akan terjadi jika anak dieksploitasi oleh orang tua atau oleh orang dewasa. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu di rumah bisa menjaga anak-anaknya ya, Bu ya, untuk tidak dieksploitasi atau dimanfaatkan oleh siapapun. Begitu ya, Bu ya. Nah, ibu-ibu juga nanti bisa belajar lagi di buku pintar halaman 46
eksploitasi. Nah, silakan nanti dibaca lagi ya Bu ya. Baik ibu-ibu, kita akan menuju kepada langkah berikutnya. Tapi sebelum kita menuju kepada langkah berikutnya, coba biar tetap semangat, kita tepuk hebat dulu ya Bu ya. Siap ya Bu ya? Oke,